Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Selamat Minggu Pentakosta pertama untuk kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh kemurahan Tuhan hari ini kita sudah masuk dalam Minggu Pentakosta, minggu di mana kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Sekaligus juga kita sedang memperingati hari lahirnya gereja, karena lahirnya gereja terhitung sejak persekutuan orang-orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada 3 besar peristiwa yang dicatat di dalam sejarah perjalanan iman Kristen kita yang diperingati itu sebagai tiang penopang iman yang dibuat dalam kalender gerejawi, khususnya gereja-gereja Lutheran. Saking besarnya makna yang dikandung di dalam peristiwa ini, sehingga peristiwa ini diperingati 2 hari. Kita mulai dari Natal, Natal pertama, Natal kedua, ada juga Paskah, Paskah pertama dan Paskah kedua, termasuk Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua. Walaupun memang tidak semua gereja memperingati seperti itu, tetapi bagi kita gereja-gereja Lutheran ini bermakna karena ini merupakan tonggak atau pondasi iman, berdirinya iman kita. Dan hari ini kita memperingati Pentakosta pertama. Hari di mana kita sedang diingatkan tentang peristiwa besar yang dikerjakan oleh Allah lewat penggenapan janji akan kedatangan Roh Kudus menyertai kehidupan umat Tuhan. Firman Tuhan yang dipersiapkan menjadi teks khotbah dalam Minggu Pentakosta pertama ini, saudaraku, diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 20 sampai 23. Saya akan bacakan ayat itu untuk kita. Mari saudara membuka hati untuk mendengarkan dan menerimanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Sangat luar biasa pembacaan kita hari ini, karena ini sangat menolong kita memahami bagaimana pekerjaan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah terang tema "Terimalah Roh Kudus" sehubungan dengan hari Pentakosta yang kita rayakan hari ini, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Selayaknya lah setiap kita orang percaya dapat benar-benar membuka hati menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Konteks teks yang membantu kita dapat memahami tema ini adalah yaitu kondisi para murid Yesus pasca penyaliban dan kebangkitan Yesus. Mereka dikatakan berada dalam keadaan sangat ketakutan. Itu yang kita temukan dalam pembacaan ini, saudaraku. Kondisi ini terlihat dari sikap mereka yang bersembunyi. Mereka menutup diri. Ini sebuah gambaran kehidupan orang yang benar-benar kehilangan arah hidup. Membuat tidak ada harapan lagi. Membuat mereka putus asa, gelisah, dan diliputi oleh rasa ketakutan yang besar. Ketakutan yang mendalam biasanya membuat kita kehilangan akal sehat. Sering terjadi seperti itu, saudaraku.
Bagaimana tidak kalau kita perhatikan dari apa yang dituturkan oleh Alkitab bagi kita hari ini. Baru beberapa jam setelah peristiwa kebangkitan Yesus, yang seharusnya itu membuat mereka harus bersorak dan bersuka cita, tetapi karena kita lihat di sini perasaan duka yang dalam sekaligus ketidaksiapan hati mereka dalam menghadapi keadaan itu membuat jiwa mereka tergoncang. Ini benar-benar terjadi ya dalam hidup mereka. Dalam hati mereka berkata, mungkin kita juga bisa berkata seperti itu seandainya kita ada di posisi mereka pada saat itu. Jika Yesus yang telah melakukan banyak perkara besar, banyak mujizat dilakukannya, bisa saja diperlakukan seperti itu. Lalu mereka berpikir, jangan-jangan ya. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Mereka khawatir bahwa orang Yahudi juga akan memburu dan akan menangkap mereka karena mereka itu adalah pengikut dan murid Yesus yang sudah dibunuh oleh orang Yahudi itu. Akibat rasa takut seperti ini, biasanya itu seseorang itu cenderung dia menyendiri, dia menutup diri, ya, gelisah, khawatir, sensitif terhadap apapun, cenderung dia berdiam diri dan malas berbicara. Biasanya juga orang seperti ini curiga dan tidak percaya kepada siapapun. Hal ini saudaraku mengakibatkan terjadinya perlambatan gerak untuk maju, bahkan cenderung menarik diri dan mundur. Ini yang terjadi dalam sebagian besar orang. Kondisi seperti itulah yang dihadapi oleh para murid Yesus pada saat itu. Sehingga berita kebangkitan Yesus yang disaksikan dan diberitakan oleh Maria Magdalena kepada mereka, baru beberapa waktu atau beberapa saat sebelum itu tidak mampu lagi mengubah keadaan mereka. Karena logika iman dan akal sehat mereka memang benar-benar sudah sangat terganggu. Sudah sangat tidak lagi dalam posisi yang baik. Karena itulah tema khotbah kita ini, saudaraku, terimalah Roh Kudus. Hal ini dapat membantu kita untuk menemukan paling tidak solusi atau jalan keluar dari kondisi apapun yang mungkin sedang membelenggu kita saat ini, dalam ketakutan mungkin karena kegelapan hidup yang meliputi kita, atau situasi kehidupan yang sulit. Saya rindu saudaraku, mari kita bisa melihat penting untuk menerima Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penuntun, Roh Kudus adalah Roh penolong bagi setiap orang yang mau menerimanya. Apapun kondisi kita, Tuhan akan tolong. Karena itu saudaraku, supaya kita benar-benar dapat menerima Roh Kudus seperti harapan dari khotbah kita ini, ya, ada beberapa hal atau beberapa kebenaran yang harus kita pahami terlebih dahulu. Saya akan membagikan ini untuk kita. Paling tidak ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita akan menerima Roh Kudus jika terlebih dahulu kita mau menerima kehadiran Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Karena tidak akan mungkin Roh Kudus bisa berdiam dalam hidup kita kalau kita sendiri tidak terbuka kepada Tuhan Yesus. Tidak mau menerima kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ketika seluruh kehidupan diliputi oleh kegelapan, seperti yang kita lihat pada para murid ini. Ketika pintu-pintu kehidupan telah tertutup rapat, ketika ketakutan erat membelenggu, dan ketika damai serta sukacita telah redup, bahkan ketika semua orang tidak peduli dan menutup mata dan membiarkan kita dalam kesunyian yang tidak berdaya. Saya hanya ingin katakan kepada kita saat ini, jangan berputus asa. Sekali lagi saudaraku, jangan berputus asa. Ini penting, karena apa? Karena kita percaya masih ada Tuhan yang setia melihat, Dia setia memperhatikan kehidupan kita. Bahkan Ia tahu segala keluh kesah dan pergumulan yang kita hadapi. Yang penting adalah nantikanlah Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan ketika Dia menyatakan diri dan datang
izinkan dia masuk dalam kehidupan kita, kehidupan saudara. Maka dia akan menunjukkan bahwa sesungguhnya dia telah menanggung semua perkara hidup kita itu di dalam dirinya. Ketika dia menunjukkan bekas luka penderitaan yang ditanggungkannya karena kita, maka saudaraku, pada saat kita menerima dia dan melihat luka karena penderitaannya, dari situlah akan mengalir kekuatan bagi kita. Dari situlah akan mengalir penghiburan, damai dan sukacita bagi kita. Oleh karena itu saudaraku, pastikan bahwa kita telah menerima kehadiran Yesus itu dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Maka pada saat itulah kita juga siap menerima kehadiran Roh Kudus, yaitu Roh penuntun, Roh penghibur, dan Roh penolong dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Jadi kita akan menerima Roh Kudus jika benar-benar kita mau terlebih dahulu menerima kehadiran Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seseorang yang menerima Roh Kudus itu akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Ini yang kedua saudaraku. Ini penting bagi kita untuk membantu kita memahami bahwa sesungguhnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Roh Kudus itu benar-benar berdampak dan benar-benar memberi sesuatu bagi kehidupan kita. Ini yang kita dapatkan dari kebenaran ini. Kehadiran Yesus dan penerimaan kita akan Dia akan sangat menentukan layak tidaknya kita menerima Roh Kudus. Dan sebagai tanda bahwa kita telah menerima Roh Kudus, maka kita akan mengalami damai, sejahtera, dan sukacita. Itu yang pertama. Bahwa benar kita menerima Roh Kudus. Tandanya itu ketika Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami damai, sejahtera, dan selalu ada sukacita dalam hidup kita. Ketika Yesus menghampiri para murid dalam ketidakpastian hidup mereka saat itu, Yesus menyentuh perasaan dan hati mereka. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang Yesus berikan pada saat itu adalah irene atau shalom, yaitu suatu suasana hati yang lega setelah beban dan persoalan yang sebelumnya membelenggu itu seketika dilepaskan. Ketika damai itu ada, ketika sukacita itu ada menguasai hidup kita, maka sesungguhnya beban kita akan dengan sendirinya akan lepas. Kita akan mengalami kelegaan. Inilah pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, yaitu meneduhkan dan menenangkan perasaan hati kita dan melepaskan segala beban dan persoalan yang membelenggu kehidupan kita. Dan ini jugalah alasan sehingga kita sangat membutuhkan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita ini. Karena kita sadar kita betapa banyak yang membelenggu kehidupan kita. Betapa banyak yang membuat kita terkadang tidak berdaya. Tetapi dengan hadirnya Roh Kudus, Dia akan membantu kita untuk memberikan kelepasan dan kelegaan. Karena firman Tuhan katakan, sebab di mana ada Roh Kudus atau Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Luar biasa. Sukacita, damai sejahtera, sukacita adalah lambang bahwa kita telah bebas. Kita telah merdeka. Saya tidak tahu saudaraku suasana hati saudara saat ini. Seberapa berat beban yang sedang saudara pikul saat ini. Seberapa sulit keadaan yang saudara hadapi saat ini. Tetapi satu hal ingin saya sampaikan kepada saudara. Jangan pernah menyerah oleh apapun dan karena apapun keadaan saudara. Sebab apa? Sebab masih ada Tuhan Yesus yang melihat persoalan kehidupan kita. Dia bersedia menolong kita asal kita mau membuka pintu hati kita dan menerima Yesus dalam kehidupan kita, maka Ia akan mengaruniakan Roh Kudus ya, yang akan menolong kita bisa keluar dari setiap persoalan hidup kita, ya, yang memberikan kepada kita kepastian, kelegaan, kelepasan, kemerdekaan. Inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita benar-benar dikaruniai, kita menerima Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, ya, di mana ada kebenaran,
Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketika Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita, Dia akan menuntun kita hidup dalam kebenaran, dalam kebebasan, dalam kemerdekaan. Maka ketika kita menikmati itu, maka akan tumbuh, ya di sana kita katakan damai sejahtera. Maka akan ada ketenangan, ada ketentraman untuk selama-lamanya. Ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kita. Dan yang terakhir, seseorang dipimpin oleh Roh Kudus akan hidup dalam kasih dan pengampunan. Kita bisa lihat ayat 22-23. Walaupun ini merupakan sebuah perintah yang disampaikan oleh Kristus, tetapi kita bisa memaknai bahwa ini juga adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus. Suatu pertanyaan yang harus kita renungkan, yang harus kita jawab dalam hidup kita adalah, mengapa Allah yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha besar, rela mengutus anaknya datang ke dunia ini untuk bersekutu dengan orang berdosa? Mengapa ya? Mengapa Yesus yang tidak mengenal dosa lalu mau menampung dosa kita sampai mati di kayu salib dalam dirinya? Saya hanya ingin katakan, bukankah itu semua Allah lakukan karena Ia mengasihi kita? Bukankah itu semua dilakukan Yesus karena Yesus juga mengasihi kita? Dan inilah yang menjadi perundungan bagi kita. Bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, memang kita tidak mampu hidup di dalam kasih dari diri kita. Oleh karena itulah Tuhan Yesus sendiri mengaruniakan Roh Kudus, ya, yang akan memampukan kita untuk benar-benar hidup di dalam kasih itu sendiri. Jadi jika Allah yang Yesus melakukan semuanya itu karena Ia mengasihi kita, tidakkah kita juga harus hidup saling mengasihi dan saling mengampuni? Itulah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Ya, kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan sebagai tanda seseorang itu telah dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah yang paling utama harus kita tunjukkan itu adalah kasih. Galatia 5 ayat 22, buah roh adalah kasih. Ya, dan tanda seseorang telah hidup dalam kasih, ia pasti mudah mengampuni. Selalu ada pengampunan dalam dirinya, tidak mendendam atau tidak menyimpan kesalahan orang lain, sama seperti Kristus yang mengasihi kita. Ya, Dia mengampuni kita dan Dia tidak pernah menyimpan kesalahan-kesalahan kita. Inilah yang kita peroleh dari kebenaran firman yang kita renungkan hari ini, saudaraku. Sehingga begitu penting kehadiran Roh Kudus kita terima dalam hidup kita, karena oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa dipimpin hidup dalam kasih dan dalam pengampunan yang benar dalam kehidupan kita ini. Sebagai kesimpulan penutup, saudaraku, di Minggu Pentakosta yang kita rayakan hari ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita lewat firman ini. Sebagaimana Ia hadir di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya, Ia melihat segala kegelisahan serta ketakutan yang sedang membelenggu kehidupan mereka. Juga Ia melihat bagaimana kegelapan sedang menguasai kehidupan murid-murid saat itu. Dan Ia datang untuk memberikan jawaban bagi mereka. Demikian halnya dengan kehidupan kita, saudaraku. Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu seberapa berat pergumulan yang kita hadapi. Untuk itu Dia datang menyapa kita. Dia datang bersekutu dengan kita. Dia datang untuk benar-benar hidup di dalam kita oleh Roh-Nya. Karena itu bukalah hatimu, terimalah Yesus dalam hidupmu, maka Dia akan menolong engkau melalui Roh Kudus yang akan diberikannya, diam di dalam kehidupanmu, sehingga engkau dapat hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, dan engkau juga dapat menikmati kasih dan pengampunan Tuhan yang memampukan engkau dan saya juga hidup dalam kasih dan pengampunan yang benar terhadap sesama kita. Sehingga berkat Pentakosta yang dapat kita bawa pulang hari ini adalah, yang pertama, jangan takut terhadap situasi atau keadaan apapun yang engkau hadapi saat ini. Karena kita masih memiliki Tuhan yang hidup, yang telah bangkit dari maut, yang telah naik ke surga,
yang telah berjanji akan kembali menjemput kita. Ya, Dia adalah Tuhan yang telah mengaruniakan Roh-Nya sebagai penolong bagi kita. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus berjanji akan memberi Roh Kudus, Ia telah menggenapinya. Karena itu, izinkan Roh Kudus itu memimpin kehidupan saudara dan saya, sehingga kita benar-benar dapat menikmati bagaimana Tuhan menggenapkan segala rencana juga dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ketika Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus, ya, Ia menggenapinya. Karena itu, biarlah izinkan Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita, maka Dia akan membukakan bagi kita pengharapan-pengharapan yang baru, sukacita dan damai sejahtera yang dari surga, meliputi, memenuhi, dan memimpin kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman hari ini, saudaraku, bisa membantu kita untuk benar-benar memahami betapa penting kita membuka hati bagi Tuhan Yesus, juga betapa penting kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus itulah Roh penolong, Roh yang menuntun kita kepada kebenaran, supaya kita benar-benar hidup menikmati sukacita dan berkat-berkat dari Tuhan dalam hidup kita. Selamat Minggu Pentakosta pertama untuk kita semuanya hari ini. Dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima dan renungkan di Minggu Pentakosta pertama ini. Ajarilah kami untuk benar-benar mau tunduk, membuka hati kami kepada Tuhan, terlebih di tengah situasi kehidupan yang sulit yang terkadang kami hadapi. Biarlah Tuhan hadir untuk menyatakan dirimu kepada kami dan buka hati kami untuk bisa tempat berdiamnya Engkau tinggal memimpin hidup kami. Dan terlebih Tuhan, untuk menerima Roh Kudus-Mu sebagai pemimpin yang menyertai kami dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Berkati umat-Mu semua mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang bergumul untuk kehidupan rumah tangga Tuhan berkati, yang bergumul untuk pekerjaan Tuhan berkati, yang bergumul untuk jodoh Tuhan berkati, yang bergumul untuk keturunan Tuhan berkati. Biarlah sukacita kami dipenuhkan oleh Roh-Mu, karena kami juga dapat menikmati pengenapan janji Tuhan dalam hidup kami hari ini. Di hari peringatan Pentakosta ini, kami benar-benar mau membuka hati untuk Tuhan dan untuk Roh-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara dengan firman yang boleh kami bagikan pada Minggu Pentakosta ini. Kiranya saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan lain. Kiranya saudara bisa membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, supaya mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.